السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan manusiaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin Perumnas Kayuringin Jakarta. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini yang insya Allah nanti akan bersama guru-guru kita yang akan berbagi ilmu dan nasihat. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Azwan Fai, dan insya Allah nanti akan menyusul Kiai Haji Sumarmo Syafi'i. Kita akan mengangkat tema yaitu tentang bagaimanakah menata hati. Kita ketahui bahwa Allah menitipkan satu instrumen yang sangat canggih di dalam diri kita yang disebut kolbu. Darinya terlahir kebahagiaan, kesedihan. Lantas bagaimanakah kita mampu untuk menatanya? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar sekali indahnya jawaban salam dari jamaah di sini yang kelihatannya hatinya sudah tertata. Ada yang lemes jawab salamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafirid dambi wa qabilit taubah bifadlihi wa rahmatihil wasi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang kumpul di masjid yang mulia ini, juga kepada seluruh pemirsa TV One dimanapun berada, pembawa acara kita yang alhamdulillah mudah-mudahan kesempatan ini menjadi momen
untuk kita hidup lebih baik lagi, lebih selamat lagi bila suatu saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama sudah memberikan kita sebuah ingatan. Rusaknya zahir kita dalilun ala fasadil batin, bukti bahwa batin kita ini rusak. Karena apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, semua akan turun ke hati. Ibu kalau sakit hati itu berasa banget enggak di sini? Jadi sakitnya di mana? Sakitnya di sini bukan di sono ya. Dan ini merupakan satu hal yang niscaya bagi manusia. Karena itu Allah dan Rasulnya mengingatkan kita harus berhati-hati dengan hati. Ingat Bapak Ibu, orang yang berbuat buruk, orang yang suka maksiat, orang yang demen sama yang haram itu adalah orang-orang yang batinnya rusak, otomatis hatinya rusak. Karena itu cahaya Allah tidak masuk. Ibarat awan menutupi bumi, maka cahaya matahari tidak akan tembus ke atas permukaan bumi. Dan ini sering terjadi kepada mereka yang lalai dari Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada kiat menata hati, ulama memberikan kita sebuah gambaran penting. Apa kata ulama? Falyuqim ala babi kalbih. Maka hendaklah seseorang mendirikan pada pintu hatinya hajiban minal muqarabah yamna'uha minad dukhul ilaiha, agar setiap orang yang pengen menata hati, ingin membereskan hatinya, merapikan hatinya, membersihkan hatinya, baiknya orang itu meletakkan hijab yang bernama muraqabah. Muraqabah itu ada rasa diawasi oleh Allah. Jadi begini Bapak Ibu dan pemirsa, hati itu ibarat sebuah mangkok. Yang masuk ke dalamnya itu mestinya ada penjaga di depan hati. Apa nama penjaga itu? Muraqabah. Kalau sekiranya ada penjaga, maka yang masuk ke dalam hati tidak sembarang. Kita mau nonton film, kita mau lihat konser, kita mau hadir majlis taklim yang besar, itu pun ada penjaga depan pintu. Minimal ditanya, punya tiket enggak? Bawa uang sedekah enggak? Kebanyakan kan orang belah ono begitu. Giliran ke mall, ke pasar, itu dompet enggak ketinggalan. Tapi giliran ke pengajian, kenapa itu dompet sengaja ditinggal? Itu orang sana. Orang sini insya Allah. Ulama menerangkan kepada kita agar sebelum kita menata hati, jaga itu hati tidak sembarang masuk apapun. Kenapa? Kalau sesuatu sudah masuk ke dalam hatinya, afsadatha, maka sesuatu itu akan merusak hatinya. Itu baru dalam hati jadi kotoran Bapak Ibu. Apalagi dilakukan, diamalkan. Rasul pernah ngomong begini. Apa kata beliau dalam kalimat yang indah? Salasun la yanju minhunna ahdun. 3 hal orang ini jarang selamat. Yang pertama adalah apa? Azan. Pikiran negatif. Begitu masuk, dia perlu mencari orang yang dianggap dia curigai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama menerangkan kepada kita agar selamat ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai kiat untuk menjaga hati. Ingat, sebelum kita membereskan hati, letakkan penjaga yang bernama muraqabah di depan pintu hati kita agar tidak sembarang masuk ke dalam hati. Apa yang pertama dilakukan untuk membereskan hati, menjaga dan buat hati ini makin indah? Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadarru. Qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan mentadabburkan, merenungkan isi Quran. Bahkan ketika dia membaca Al-Quran, memahami artinya, dan dia mendengarkan alunan Quran, menetes air mata tanpa dia sadar Allah sedang membersihkan hatinya. Kemudian yang kedua kata ulama, khala'ul batni bitaklilil akli. Kosongin perut salah satunya dengan apa?
mensedikitkan makan. Nggak usah puasa dulu deh, ya. Kalau puasa mungkin jadi beban buat orang. Tapi ulama ngajarin kita sedikit dulu makan. Kenapa Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan kepada kita, orang yang perutnya penuh, bahkan dia kenyang, maka dia akan susah beribadah kepada Allah. Susah bangun malam, susah melakukan sholat, susah ngaji. Kenapa? Karena perutnya terlalu penuh. Apalagi kalau bisa puasa, lebih dahsyat. Yang ketiga kata ulama, yaitu apa? Qiyamul lail bil ibadah. Bangun malam tujuannya ngapain? Boleh bangun malam ke kamar mandi untuk melepas hajat, tapi jangan lupa Bapak Ibu ambil wudhu, lepas itu sholat walaupun 2 rakaat. Dan yang selanjutnya kata ulama, agar kita bisa selamat at-tadarru' inda sahur, di waktu sahur kita bertadarru', meneteskan air mata, bermuhasabah, ya Allah. Bahkan ulama mengajarkan kita yaitu apa? Agar kita tuh mengingat kematian di waktu itu, al-maut. Dan yang kelima kata ulama, untuk membereskan hati, jangan lupa dan jangan lalai untuk duduk al-mujalasah ma'as salihin, bersama orang-orang saleh. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Itulah tadi sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita pada prinsipnya bahwa kita diciptakan dengan hati bersih. Namun ketika kita diturunkan dunia, yang disebutkan dunia adalah tempat ujian, ternyata mampu melalaikan kita. Dan bahkan Rasulullah mengingatkan, dosa bagikan setitik nokta hitam yang terus menempel di dalam hati kita. Ketika hati tertutupi dengan warna hitam, bagaimana mungkin kita akan memahami sebuah kebenaran? Lantas bagaimanakah sepertinya yang harus kita lakukan untuk menata hati kita yang merupakan instrumen yang sangat luar biasa sekali? Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Baru saja kita berbicara tentang bagaimana agar menjaga hati ini lebih selamat, lebih bersih, lebih terjaga. Selanjutnya ulama memberikan beberapa kiat kepada kita meneruskan apa yang kita bicarakan tadi, yaitu as-samtu ma la ya'ni. Belajar, diem, jangan suka ngomong yang enggak-enggak. Kurangin ngobrol yang enggak manfaat, kecuali ngobrol ilmu, ngobrol Allah, ngobrol ketaatan. Rasul pernah memberikan kita sebuah arahan, sebuah ajaran indah. Bila kita ada dalam satu majelis, ya, kemudian bubar dari majelis itu, agar majelis itu menjadi majelis yang penuh berkah, diampuni dosa, takut ketelepasan bicara, akhirnya menyakiti teman satu tempat duduknya, atau terlempas kita melakukan perbuatan durhaka di majelis itu. Apa yang diajarkan Rasul, begitu bubar dari majelis, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Biasakan, ya, minimal dapat pahala. Dan insya Allah bila ada yang buruk dalam majelis itu, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Rasul juga mengingatkan kepada kita, kalau pengen lihat kebaikan agama seseorang, apa kata Rasul? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan agama seseorang, dia beragama Islam, dia menjalani keimanan, tapi di dalam agama dan keimanannya kurang mencerminkan hal-hal yang baik, maka sungguh dia tidak disebut sebagai orang Islam yang baik. Karena itu Rasul memberikan kita sebuah gambaran bahwa kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ada 3 hal yang tidak bermanfaat. Tinggalkan nih ya. Yang pertama kata ulama, al-muharramat, yang diharamkan Allah. Tinggalin. Yang pasti yang haram itu tidak ada manfaatnya.
kecuali merusak hati, membuat kita makin durhaka dan gelap hati kita, tertutup oleh titik-titik hitam, dan ini kecelakaan buat seorang hamba. Yang kedua, tinggalkan hal yang makruh. Apapun yang diajarkan ulama hal yang makruh, maka usahakan tinggalkan. Yang ketiga, kata ulama apa? Jangan terlalu asik pada hal-hal yang dihalalkan Allah. Banyak orang tuh lalai karena dia terlalu asik dengan yang dihalalkan. Ngobrol dengan tetangga boleh tidak Ustadz? Boleh, tapi ngobrol kok 4 jam. Ngomongin tas temennya boleh nggak Ustadz? Boleh, tapi akhirnya ngejelekin tas orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, tinggalkan, perbanyak diam, karena diam adalah perhiasan orang-orang soleh dan juga perhiasan orang bodoh. Jadi kalau ada orang banyak diam, ini hati-hati, ini orang soleh atau orang bodoh. Kalau orang bodoh lebih bagus diam, ngomong sedikit ketahuan bodohnya. Selanjutnya kiat yang diajarkan ulama adalah al-uzlah. Tinggalkan apa yang ditinggalkan. Berkumpul dengan orang-orang bodoh, orang-orang durhaka. Kenapa? Karena minimal kita akan terpapar oleh kedurhakaannya. Bapak Ibu, bila kita kumpul dengan orang saleh, dia berzikir, dia berbicara tentang Allah, dia memuji Allah, dia berdoa kepada Allah. Walaupun kita duduk di samping orang saleh itu tertidur, walaupun kita tiduran di samping orang saleh, misalkan kemudian orang saleh itu mendapat 10 rahmat dari Allah, maka kita yang ada di sebelahnya ke bawah. Berteman sama tukang minyak tanah, insya Allah. Berteman dengan tukang parfum, insya Allah wangi. Jadi hati-hati supaya hati ini selamat. Orang bodoh itu adalah orang yang hatinya tidak terjaga, dan bila turun petaka dari Allah, turun kemarahan Allah, maka kita yang ada di sebelahnya ke bawah kena. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian selanjutnya kata ulama yang ke-8 adalah apa? Jangan suka membicarakan orang. Jangan suka menggibah orang lain. Ingat Bapak Ibu, di awal segmen saya sampaikan 3 hal yang kata Rasul manusia ini jarang selamat. Yang pertama adalah apa? Adzan. Rasul pernah ngomong, adzan ini artinya dugaan, prasangka. Jangan-jangan yang ngomongin saya itu kayaknya tuh kelihatan mulutnya begini, doyan ngomongin. Ini adalah prasangka. Kata Rasul apa? Iyyakum wadzan fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhkan dirimu daripada prasangka. Sesungguhnya prasangka itu sebelum engkau ucapkan masih ada dalam pikiran dan hati, maka dia seburuk-buruk percakapan. Hati-hati, nyimpennya aja bikin mata mendelik ngelihat orang yang dia benci. Itu masih di sini, belum di sini. Kau udah di sini. Na'udzubillah summa na'udzu. Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Jangan, saya nggak ngomongin ibu-ibu kok. Cuma ngejelasin aja. Tapi zaman sekarang Bu, jangan salah, zaman sekarang bapak-bapak juga doyan gosip. Apalagi gara-gara saya tuh menjagokan tim sepak bola dunia ini. Giliran ngomong begini pada berantem. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati membicarakan manusia. Karena bila engkau berprasangka kepada seseorang, ingat kata Rasul, kalau engkau berprasangka, seandainya prasangkamu itu benar, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Tuh. Tapi sebaliknya, bila prasangkamu salah, maka engkau telah memfitnahnya. Nah, ingat penjaga yang namanya muraqabah, begitu dia mau masuk ke hati, itu yang mau masuk ke hati adalah si prasangka. Saya mau masuk Pak ke dalam hati, boleh nggak Pak muraqabah? Maaf, ente mau berprasangka ya? Iya, nggak boleh masuk, nggak boleh.
keluar. Bukan tempatnya hati. Karena begitu sudah masuk ke dalam hati, maka mulai tubuh kita merespon. Pikiran kita merespon. Dan yang lebih durhaka lagi, bila engkau jalani, engkau lakukan apa yang disangka oleh hati. Ingat, 3 hal yang jarang orang selamat kata Rasul. Yang pertama ad-dhan, ya. Yang kedua wattiyarah. Wattiyarah tuh kelihatannya mendung nih, pasti rezeki ini akan begini, akan sulit, akan ini. Jangan. Ya. Dan yang ketiga kata Rasul apa? Al-hasad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ujung cara agar kita selamat hati ini yaitu jangan suka memakan makanan yang haram. Aklul halal, maka akan menyelamatkan hati. Baik, terima kasih Ustadz Azwan yang telah menyampaikan sebuah ilmu kepada kita, termasuk tadi kita diajak untuk mencermati beberapa penyakit hati. Ternyata hati kita ini memang sesuatu yang harus diurus, bukan sekedar kita mendengarkan saja, tetapi harus di-maintain. Tetapi ingatlah, ketika kita mampu menjaga hati, akan ada datang ujian demi ujian dari Allah untuk memastikan bahwa hati kita benar-benar bersih. Insya Allah itulah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Nusaku dalam segmentasi berikut ini. Alhamdulillah telah datang guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang akan mengajak kita untuk mencermati tentang penyakit hati. Ini manusia ini memang unik, kadangkala kita lupa bahwa di dalam diri kita ada penyakit yang tanpa kita sadari bersarang dan terus mengotori hati. Lantas bagaimanakah macam-macam penyakit hati? Silakan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi. Summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayamih. Amma ba'du qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-mukarramun akhi fillah Al-Ustadz Azwan yang kebetulan beliau adalah anak dari Ustazah Hajah Tatuk Mulyana, aparatur pemerintah setempat, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, host kita yang sudah tidak asing lagi Ustadz Agung Izul Haq, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup manusia ini yang paling amat menentukan dalam sikap perilaku kita adalah yang paling utama adalah hati manusia. Bahkan Al-Imam Ghazali menjelaskan yang namanya wal qalbu dan namanya hati itu adalah kal mulkil mutasarrif li junudi, bagaikan seorang raja yang menentukan kebijakan kepada seluruh para pasukannya. Maka betul junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampaikan sabdanya inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila darah ini baik, maka menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Wa idza fasadat, maka apabila segumpal darah itu jelek dan rusak, maka siap-siap akan rusak dan hancurlah seluruh amal perbuatannya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kalau hati adalah sebagai penentu, apakah hati ini akan bisa menentukan selalu baik? Oh tidak. Imam Ghazali lagi menyampaikan, saya senang dengan Al-Imam Ghazali. Hati manusia kata Imam Ghazali ini terbagi dengan 4 posisi. Yang pertama adalah
hati dan perilaku manusia di dalam diri manusia ini ada sifatul insaniyah, ada sifat kemanusiaan yang sewajar senetralnya kita menjadi manusia. Dan kemudian ada lagi di dalam hati manusia ada sifatul hayawaniyah, sifat kebinatangan. Tidak akan buas kalau nggak binatang, nggak bakal rakus kalau nggak binatang. Yang ketiga adalah sifatul muluk, ya sifat malaikat. Hati kita kadang-kadang pengen bener kalau lagi bener mah. Cuman kan benernya kita susah dan jarang. Tergantung meliu dan lingkungan yang tadi Ustadz Aswan udah sampaikan. Kita mau baik nggak bisa berdiri dengan sendiri, tergantung miliu kita. Kalau miliu kita orang baik, insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau kita berada di miliu yang jelek, miliu yang rusak, tantangan kita berat. Walaupun nanti kita akan jadi baik, belum tentu semuanya sanggup bisa seperti itu. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau model orang kayak kita susah. Bu, tadi yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Nah ini. Apa Pak yang keempat? Yang ngeri kita adalah sifat syaitaniyah. Sifat yang dimiliki oleh setan juga ada. Maka hidup kita ini bergelut setiap hari, bertentangan bagaimana kita menyelamatkan diri kita. Yang pertama, maka disebutkan tadi ada penyakit-penyakit hati. Wasumumul qalb, hati-hati yang akan menjadi racun dan membahayakan hati kita. Yang pertama adalah hubbud dunya. Ketika manusia di hatinya tadi udah mulai cinta dan suka dengan dunia, maka siap-siap tiga sifat ini akan menerkam kita. Ketika dia menjadi pegang kebijakan, karena manusia saking cintanya timbullah love is blind, cinta itu buta. Love is blind. Orang cinta rata-rata buta, Bu. Ibu, bapak barangkali mengalami rasa cinta. Nggak dengar kata dan lupa dengan nasihat. Ketika orang sudah cinta dengan dunia, nggak dengar lagi nasihatnya ustadz, nggak dengar lagi nasihatnya ulama, nggak dengar lagi nasihatnya kiai, bahkan alam yang bergoncang pun nggak pernah dia ingatkan. Akhir belakangan ini kita lagi sering ditegur dan disayang oleh Allah dengan alam. Ini kan peringatan buat kita. Terkadang kita nggak sadar hati kita masih terus kita kejar dan kita cari dengan kecintaan yang menjadi keinginan kita, sehingga pada akhir gilirannya manusia terjebak di dalam kehancuran, hancur di dalam kubangan yang penuh dengan kenistaan, lupa daratan. Apa yang ia dapat tidak pernah akan dia nikmati, bahkan apa yang ia dapat malah nanti akan menyengsarakan. Naudzubillah min. Timbul karakter manusia kalla innal insana arra'ahus tagna. Timbul dah perilaku kita kalla innal insana la yatqa. Manusia kata Allah emang udah keterlaluan, terlampau batas. Karena udah kebangetan cinta sama dunia, udah kagak tahu batas. Kalau gitu Pak, Islam harus menghindari dengan dunia? Tidak. Kunid dunia fi yadika la takun fi qalbik. Jadikan dunia itu cukup ada di tangan kita, jangan ada di hati kita. Ibu punya gelang, ibu punya cincin, ibu punya kalung, ibu punya anting. Saya mau tanya, ketika nanti ibu meninggal dunia, dibawa apa enggak? Tuh, tahu. Jangankan pakai anting, pakai gelang, pakai kalung, pakai cincin, daleman juga enggak. Masya Allah.
Apa yang kita cintai kita tinggalkan. Rumah kita tinggalin. Bapak yang punya mobil, punya sawah, punya gedung, punya investasi segala macam tetek bengek. Ketika meninggal dunia, apakah kita akan bawa itu harta? Enggak bakal kita bawa. Bagaimana kelanjutan, kita ikuti pada segmen berikutnya. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai yang telah menyampaikan satu ilmu berkaitan dengan anatomi sifat hati. Ada sifat kemanusiaan, ada sifat hewan, ada sifat malaikat, dan ada sifat setan. Dan ini hanya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia, bukan makhluk lainnya. Lantas bagaimanakah kita mampu memanage bisikan-bisikan dari 4 sifat tadi di dalam hati kita? Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Ibu bapak, para jamaah yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada. Ketika terjadi gejolak panas dalam hati manusia, inilah yang melahirkan beberapa karakter sifat manusia akan lahir. Muncul yang pertama adalah sifatul hayawaniyah, sifat binatang. Mana sifat binatang? Buas. Pengen beruang, mau nggak mau berperilaku percis kayak beruang. Makanya mau punya uang apa mau beruang? Mau punya uang apa pengen beruang? Kalau beruang perilakunya nanti manusia itu percis kayak beruang. Dia mencengkeram, dia menggigit, dia juga menendang, dia juga mencakar. Itulah sifatnya beruang. Ketika ia pengen mendapatkan sesuatu, dia harus mencakar orang, membunuh pun dia berani lakukan. Demi karena asalkan hatinya akhirnya hidup jadi satu. Yang kedua, timbul karakter siapa? Karakter daripada syaitan. Enggak sombong kalau enggak setan. Enggak takabur kalau kagak iblis. Maka manusia ketika hatinya tadi sudah dikuasai dan sudah cinta dengan dunia, karakter tingkat kesombongan manusia akan muncul lahir dalam perilakunya. Iya, kalau dia udah dapat sombong masih mending. Kadang-kadang belum dapat masih miskin udah sombong. Ini yang dibilang kue cincin ganda sturi, udah miskin kagak tahu diri. Betul apa betul? Iya apa iya? Udah artinya nggak pernah dengar nasihat orang. Ama pengajian jauh, ama ustad jauh, ama majelis taklim jauh, ama masjid jauh. Padahal nanti kalau dia mati bakal masuk masjid. Ayo pikirin. Makanya jangan udah jadi bangke baru masuk masjid. Dari sekarang yuk kita rajin masuk masjid. Masa udah jadi bangke baru masuk masjid? Apa nggak malu sama Allah? Naudzubillah min. Insya Allah bukan orang sini Pak Camat. Bener. Orang sini mah alhamdulillah parah. Lah nggak mungkin saya bilang parah, masa pengajian. Masya Allah cuma segini. Ada Pak Camat. Ada kan alasannya, habis Pak saya nggak diundang, nggak dikasih tahu. Masya Allah, nggak pakai undangan, pengajian adalah kewajiban. Menghidupkan masjid adalah kewajiban kita umat Islam. Jangan hanya pandai bangun masjidnya, tapi mengisi masjid yang harus lebih penting. Betul-betul? Iya Pak iya? Kalau yang namanya bangun masjid Pak, setiap orang bisa. Tapi ngisi masjid yang paling susah. Makanya perjalanan yang paling berat buat orang laki bukan perjalanan ke luar negeri, justru perjalanan ke masjid. Coba orang mau berjalan ke masjid berat nggak? Berat nggak Bu? Ibu mah nggak begitu wajib nih, yang paling berat dia.
Iya Pak, iya. Entengan mana jalan ke tempat pemancingan apa ke masjid? Wow, kalau ke tempat pemancingan pasti itu kaki entengnya bukan main. Tapi kalau ke masjid berhitungan. Mau berangkat ke masjid pun kadang-kadang pakai sendal juga milih. Jangan yang bagus entar hilang. Pengalaman yang udah-udah. Mana sendal belum lunas udah tewas. Astagfirullah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Itu sombong kepada siapa? Sombong kepada Allah. Padahal kita nanti bakal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap langkah kita menuju ke tempat ibadah, ke majelis taklim, apalagi ke masjid, tempat-tempat yang positif, tempat-tempat yang baik, ada garansi jaminan dari junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Walikuli khutwati magfiratum minallah. Setiap langkah kita akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kesombongan kita, entar kalau udah susah terjadi sesuatu baru kita ingat sama Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Fred kata Allah. Kemarin ente kemana aja? Ayo. Makanya sadar. Ini karakter manusia akan lahir. Kenapa? Karena sudah diselimuti dengan rasa keinginan ingin mendapatkan dunia. Sholat anja pakai hitung-hitungan. Sholat sama waktu hitung-hitungan. Ngaji sama waktu hitung-hitungan. Pagi kondangan, pergi jalan-jalan, ibu ke mall gak pernah ngitung waktu. Coba kau gian pengajian lama dikit, habis gurunya dimaki-maki. Ayo. Ngaji gak tahu diri amat sih. Kayak orang gak punya kepentingan yang lain aja. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min. Padahal saya lanjutkan, itu hadis tadi baru sepotong. Begitu kita duduk di majlis ilmu, wal malaikatu yaftahu janahai. Malaikat membukakan kedua sayapnya. Yastaghfiruna ilallah. Begitu kita duduk di majlis ilmu, kita iktikaf di masjid, di tempat-tempat pengajian, malaikat membukakan kedua sayapnya. Langsung malaikat yang memohonkan ampun dosa kita kepada Allah. Makanya orang berat kalau duduk di masjid. Baru juga 10 menit udah 17 kali ngegeser. Tahu aja. Emang bener. Baru 10 menit udah belonjor. Pingganglah sakit. Ya Pak ya. Kakilah pegel. Asam urat kumat. Masya Allah, coba kalau giliran duduk di kafe berjam-jam kuat. Ya Pak ya. Benar apa benar? Coba kalau lagi jalan-jalan ibu pilih baju di mall sampai 2 jam bolak-balik ke ruang ganti masih kuat. Di majelis taklim baru 10 menit udah 17 kali ngegeser. Tarkek. Makanya karpet masjid pada botak, Pak. Itulah kala innal insana salah kencang lagi. Kala innal insana la yatagha ar-ra'aghas. Udah merasa dia ada, timbul sombongnya, timbul mengelaknya. Maka ketika teguran Allah datang kepada kita, yang diwakilkan dengan alamnya agar kita jangan melampaui tahu di introspeksi. Bagaimana selanjutnya? Nanti kita lanjutkan pada tanya jawab, insya Allah. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah nanti kita akan lengkapi tema yang sangat menarik ini dengan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita. Untuk itu kita buka kesempatan kepada penanya yang pertama, Ibu Hafsah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Salah satu kiat untuk menenangkan hati kita adalah berzikir kepada Allah. Nah, yang saya pertanyakan Ustadz, zikir yang bagaimanakah supaya zikir kita itu mengefek pada diri kita? Dan kenapa hati kita kadang-kadang tidak fokus dan masih merasakan sakit ketika ada orang menyakiti kita? Baik. Mohon pencerahannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali dari Ibu Afsah. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita akan semakin melengkapi pemahaman kita bahwa di dalam diri kita dititipkan sebuah instrumen yang sangat canggih yang disebut dengan kolbu, yang ternyata dengannya kita bisa berbahagia, kita ternyata bisa berduka. Nah, disinilah pentingnya kita menata hati kita. Alhamdulillah ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Hafsah yang akan dijawab oleh Ustadz Azwan tadi. Jadi bagaimanakah bentuk zikir yang mampu menenangkan hati kita, sementara kita ini sering fluktuatif dalam beriman, Ustadz Azwan? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita kembali mengingat dari apa yang kita bicarakan di awal, itu ada perintah ulama membaca Quran bitadabbur, ya, membaca Quran bitadabbur dengan merenungi isi dan kandungan Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, Al-Quran ini kalamullah. Kalamullah. Kita boleh sebutkan perkataan Allah. Mendengarnya saja menjadi obat, syifa'un wa rahmah. Apa iya orang yang benar mendengarkan Quran, mengkaji, mentadabburkan Quran, membiasakan dan menjadikan hatinya penuh dengan Quran, masih galau? Apa iya? Tadi Ibu sampaikan jenis apa zikirnya. Kalau bicara zikir banyak macam jenis zikir. Tetapi pertanyaannya, apakah orang yang berzikir itu benar sedang berzikir? Ada orang galau baca istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. 1010 menit. Bukan makin tenang. Terus mau nyalahin siapa? Nah, ini yang penting. Apakah kita sudah benar-benar memahami tentang zikir itu sendiri? Kemudian kita apakah benar-benar sudah membaca Quran? Ketika kita sholat, apakah benar sudah sholat? Orang banyak bilang kalau mendirikan sholat di masjid, apa kata ulama? Sebagian ulama bilang, salah kamu mendirikan sholat di masjid. Kok salah Kiai? Iya, mendirikan sholat adalah di luar masjid. Apa yang dimaksud? Mendirikan hikmah serta hukum-hukum yang terkandung di dalam hakikat sholat. Bukan di masjid. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau bicara zikir, semua ibadah dan ketaatan adalah zikrullah. Pertanyaannya, orang banyak sholat, banyak ibadah, tapi masih galau hatinya, masih rusak, tidak tenang. Berarti dia belum berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Coba deh, rasakan suatu hari mentadabburkan Quran, sampai pada momen jangankan kita yang membaca, mendengar orang yang baca Quran kita menetes air mata. Disitulah Allah sedang membersihkan hatimu. Tenang, dilepas semua. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis disebutkan, di dalam tubuh anak Adam itu ada 2 rumah. Satu rumah dihuni malaikat, satu rumah dihuni oleh setan. Jika dia memperbanyak ibadah, ketaatan, zikir kepada Allah, maka setan yang di sebelahnya gak betah, dia keluar. Karena itu sedikit bisikan-bisikan dan arahan keburukan yang dimiliki oleh orang itu. Sebaliknya, jarang berzikir, jauh dari ibadah. Kalaupun ibadah belum memahami makna ibadah itu sendiri, maka setan di sini yang lebih kuat. Malaikat enggak betah dia keluar.
Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah juga pemirsa semua, coba fahami dulu ibadah yang kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Masih kurang paham, datangi para ulama, para kiai, para habaib agar mereka bisa memberikan arahan kepada kita untuk beribadah lebih baik lagi. Demikian. Baik, Kiai Sumarno mungkin bisa menambahkan, barangkali kita akan melakukan koreksi. Sementara ini pada umumnya kita memahami zikir adalah pada lafaznya. Padahal zikir kan dalam arti mengingat yang lebih luas lagi. Setiap saat kita sebenarnya berkesempatan untuk melakukan zikir, tapi kita disibukkan dengan kalimat-kalimat yang mana. Nah ini bagaimana penjelasannya Kiai? Ini menarik. Zikir yang paling terpenting adalah zikrul qalbi. Bukan sekedar zikrul lisan. Caranya zikrul qalbi yang bagaimana? Hati yang mengingat kepada Allah. Cara hati yang ingat kepada Allah yang bagaimana lagi kita tanya. Tahliyatul qalbi anid dunya. Tadi udah sedikit disampaikan oleh Aswan. Sampingkan, sucikan, bersihkan hati ketika kita ingat dengan Allah anid dunya daripada urusan dunia. Jangankan masalah dzikir, ketika kita sholat saja kita masih ingat dengan dunia kita. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Apa yang mereka lalai? Orientasinya lalai. Wa gharduhu layanal, mereka nggak dapatkan tujuannya. Semestinya dapat redha Allah. Karena dalam keadaan terhimpit, terjepit, punya keperluan, punya urusan, punya kebutuhan, banyak kredit. Akhirnya menyimpang orientasinya. Apa yang disimpangkan bukan lagi untuk lillah. Maka kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mudah diucap, berat dikerjain. Aduh, jangankan ibu yang nanya, jangankan Ustadz Agung yang nanya, saya pun juga aja belum tentu bisa. Undangan ngaji, ceramah, kalau kagak ada transport mic, kita real kan? Nah ini saya kasih contoh. Jadi belajarnya bagaimana? Ini dulu kita belajar. Yang pertama, tahliyatul qalbi. Anid dunya, sepikan dulu, kosongkan dulu hati kita daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kita ingat dulu dzikrul maut. Ingat dulu mati. Begitu kita zikir, kita ingat mati, kita lagi berbaring di atas pembaringan. Badan kita sudah mulai dingin. Kita sudah nggak mampu berbuat apa-apa. Ruh kita menyaksikan badan kita, yang datang anak kita lagi menangis, saudara kita lagi menangis, istri kita lagi menangis, suami kita lagi menangis, nggak ada yang doakan kita. Sementara kita lagi butuh doa, itu yang kita pikirin. Kalau nggak percaya rasain deh. Swear. Makanya faksiru min dzikri hadimil lazat. Orang kalau pengen hatinya tuh betul-betul bersih, banyak ingat mati. Nih yang pertama, kosongkan hati dari dunia, banyak ingat mati. Yang kedua, ini dua aja pas satu jauh tetap. Oh satu, ntar aja kok gitu. Yang satu ntar. Baik, pertanyaan berikut yang akan dijawab oleh Kiai Sumarno dari Bapak Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Yuda Ustadz. Izin bertanya Ustadz, kita tahu bahwa rukun iman itu ada namanya, salah satunya adalah khodo dan khodar. Jadi segala sesuatunya itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kita mengimani itu, tentu hati kita sudah tenang sebetulnya. Cuman kita sebagai manusia Ustadz, kita dilengkapi dengan akal pikiran. Kita bisa berpikir, bertindak. Lah kadang-kadang kita sebagai manusia, hati ini dipengaruhi oleh akal pikiran kita, ya. Jadi kadang-kadang hati mengatakan A, tapi pikiran kita mengatakan B. Seperti Ustadz tadi real, ya, bahwa
datang ke Masjidil Tampil kalau ada ongkosnya juga mikir kan gitu, ya kan, real kan gitu. Jadi bagaimana mensinkronkan antara hati dan pikiran kita itu seistiqomah, tetap di jalan Allah. Dan Baik. mana yang harus didahulukan Ustadz? Apakah hati kita atau pikiran kita? Kadang-kadang hati kita juga kotor, kan gitu Ustadz. Mana Baik. yang harus dipikirkan antara hati dan pikiran? Jadi itu Ustadz, mohon Menarik. pencerahannya, mohon jawabannya. Atas beritanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.